Masak, tumis labu kuning, dan oseng-oseng mercon daging sapi. Hai, ikutin kegiatan Mama Dira sehari-hari yuk. Pertama kita rebus dulu daging sapinya. Di sini aku pakai 2 kali pengrebusan. Yang pertama 5 menit, setelah itu dibuang airnya. Dan yang kedua ini kita rebus sampai dagingnya empuk dan mengeluarkan kaldu seperti ini. Sambil nunggu daging sapinya empuk, kita masak nasi dulu yuk. Aku masak nasinya 3 tekong. Ini untuk makan siang dan sarapan besok pagi. Tekong yang aku gunakan juga tekong bawaan dari Magicom. Jadi tekongnya ini memang gak terlalu besar. Jadi untuk beras yang kami masak ini 10 kilo ini bisa bertahan sampai 1 bulan lebih beberapa hari. Dan beras yang biasa kami pakai sehari-hari itu berasnya beras pulen. Beras yang tadi mau kita masak ini kita cuci 2 kali. Untuk masak nasi ini aku masih menggunakan teknik lama dari belajar aku masak sampai sekarang. Masih pakai metode tunjuk jari. Jadi seberapa banyak beras yang aku masak dan sebanyak itu juga air yang aku campurkan ke dalam berasnya. Nunggu nasi yang kita masak di kompor tadi mulai menyusut airnya, ini kita siapkan dulu bahan-bahan untuk kita nyayur. Di sini kita mau numis labu kuning dan ini pertama kalinya aku masak tumis labu kuning. Dulu mamaku pernah masak tumis labu kuning ini, cuman aku nggak berani makannya karena aku takut. Makanya dulu sebelum nikah makan tuh masih pilih-pilih ya, tapi setelah udah menikah semua juga masuk ke dalam perut. Apa sih yang nggak disuka selama udah nikah, pasti semua jadi suka. Ini dagingnya udah mateng. Untuk bumbu halus yang aku pakai cabai merah 18 buah, 1 genggam cabai rawit, 8 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 buah serai, 2 buah daun jeruk, dan 2 buah daun salam. Atau pakai metode kira-kira aja ya. Ini nasi kita udah mulai menyusut juga airnya, jadi ini kita masukkan ke dalam Magicom dulu. Nunggu nasinya mateng, ini kita racik dulu untuk bumbu-bumbu yang mau kita haluskan, seperti kita buang tangkai cabai-cabainya. Nah, untuk cabai merahnya setelah selesai dibuang tangkainya, jangan lupa dipotek-potek sampai cabai merahnya kecil supaya mudah untuk dihaluskan. Setelah selesai kita haluskan, ini kita tumis terlebih dahulu. Jangan lupa kita ambil wajan andalan kita. Ini kita tumis sampai wanginya keluar atau kira-kira udah enggak langu lagi cabenya. Ini langsung kita tambahkan serai, kemudian daun salam, daun jeruk juga. Kita oseng-oseng lagi sampai bumbunya benar-benar meresap atau sampai kira-kira bumbunya udah nggak bau langu lagi. Daging yang aku gunakan ini sebanyak 500 gram. Nah, ini kalau udah selesai kita oseng-oseng, jangan lupa untuk tambahkan penyedap rasa, tambahkan juga garam dan gula secukupnya aja. Kita aduk-aduk kembali sampai semua bumbu tercampur dengan rata. Selanjutnya ini kita masukkan rebusan daging sapinya. Untuk air rebusannya ini memang sengaja nggak aku buang supaya rasa dari kaldu sapinya itu benar-benar masih keluar dan terasa. Jadi air rebusannya kita masukkan. Ini kita tunggu sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam daging. Sebelum disajikan jangan lupa untuk koreksi rasanya supaya rasanya benar-benar pas yang kita mau dan kita dapatkan. Kalau dirasa udah pas, ini udah bisa kita sajikan. Kalau teman-teman mau pakai cabai rawit setan juga bisa, sesuai seleranya aja. Karena yang di dapur aku cuma adanya itu, jadi kita pakai bumbu yang seadanya. Oseng-oseng mercon daging sapinya udah selesai. Selanjutnya ini kita masak menu yang kedua. Ini kita masak tumis labu kuning. Dan ini pertama kalinya aku masak dan ini warnanya benar-benar kuning, cakep banget kan. Untuk labunya di sini aku potong dadu kecil-kecil. Untuk bumbunya siapkan cabai hijau, cabai rawit, bawang putih, terus bawang merah juga. Jangan lupa tambahkan udang rese atau udang kecepe. Bisa diganti dengan teri nasi atau disesuaikan dengan kemauan kalian aja. Ini labunya jangan lupa untuk dicuci bersih karena getahnya ini lengket di tangan. Cabai hijaunya ini aku iris tipis-tipis aja. Dan untuk yang bumbu lain ini kita haluskan. Langsung aja ini kita tumis dulu untuk bumbu halusnya. Pertama kita goreng dulu udang kecp-nya atau udang resenya. Goreng sampai udang resenya berubah menjadi kuning seperti ini. Kalau udah selesai ini kita angkat. Kemudian kita tumis bumbunya. Untuk menumis bumbunya ini aku pakai minyak yang bekas untuk goreng udang tadi. Bumbu halus sudah mulai layu, ini kita masukkan cabai hijaunya. Oseng-oseng dan jangan lupa untuk tambahkan garam, penyedap rasa dan gula secukupnya aja. Kita oseng-oseng kembali sampai bumbu benar-benar nggak langu supaya rasanya enak. Kalau dirasa bumbu udah mulai matang, selanjutnya ini kita masukkan labu kuningnya. Kita oseng-oseng lagi sampai bumbunya benar-benar kecampur rata dan kita tutup. Setelah kita diamkan, ini kita periksa dulu apakah udah benar-benar matang atau udah benar-benar empuk belum labunya. Kalau labu kuningnya udah mulai empuk, di sini kita masukkan udang kecp-nya. Jangan lupa untuk koreksi rasa dan setelah itu ini siap untuk disajikan. Menu kita hari ini udah selesai. Ini dia
ya, tumis labu kuningnya rasanya enak, gurih, pedas, manis, dan ini bikin nagih ternyata. Nggak nyangka ternyata suamiku sesuka ini sama tumis labunya. Jadi untuk menu makan kita hari ini ada oseng-oseng, mercon, daging sapi, dan tumis labu kuning. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk emak-emak yang bingung mau masak apa. Jangan lupa untuk recook ya, dan terima kasih.